Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku pengen membahas mengenai salah satu pertanyaan yang mungkin menjadi salah satu pertanyaan kamu. Yaitu mungkin gak sih kalau misalkan punya gaji UMR itu bisa berinvestasi? Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Nah, buat teman-teman yang gajinya UMR pada saat ini, mungkin menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin gak sih dengan gaji UMR itu, teman-teman ini bisa berinvestasi? Jawabannya kalau menurut aku tuh bisa, tapi ada 2 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi, karena gaji UMR ini biasanya memang pendapatannya itu mepet dengan pengeluaran hidup, maka menurut aku ada 2 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum teman-teman bisa berinvestasi dengan gaji UMR. Syarat pertama itu menurut aku adalah teman-teman harus memastikan bahwa kondisinya itu berada dalam kondisi bebas dari hutang. Hutang ini merupakan salah satu hal yang membuat teman-teman yang memiliki gaji UMR itu agak sulit untuk bisa berinvestasi. Karena besaran cicilan-cicilan yang harus dibayarkan itu biasanya menggerogoti pendapatan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat ini mau berinvestasi, maka langkah pertama adalah harus memastikan bahwa hutang itu sudah tidak ada. Syarat kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki gaji UMR dan ingin berinvestasi, maka lakukanlah pengaturan keuangan dengan membuat rencana keuangan yang baik. Karena biasanya besaran gaji UMR ini biasanya itu mendekati kebutuhan hidup layak di kota teman-teman masing-masing. Jadi perlu adanya suatu perencanaan keuangan yang cukup detail untuk bisa melihat berapa sih sebetulnya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Setelah itu nanti bisa kelihatan berapa sebetulnya alokasi bebas yang bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk berinvestasi. Jadi syarat keduanya harus ada rencana keuangan yang cukup detail dan baik untuk melihat berapa sebetulnya dana yang harus dihabiskan untuk kebutuhan hidup dan berapa yang bisa diinvestasikan. Di bagian selanjutnya, aku akan memberikan tips dan trik untuk membuat perencanaan keuangan khususnya untuk teman-teman yang memiliki gaji UMR. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Langkah pertama adalah melakukan perencanaan keuangan khususnya untuk teman-teman yang gajinya UMR, itu adalah menghitung sebetulnya berapa sih kebutuhan dasar teman-teman yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Kebutuhan dasar ini adalah hal-hal yang sifatnya primary dan tidak bisa ditawar. Jadi misalkan tempat tinggal, itu tidak mungkin teman-teman nggak mengeluarkan pengeluaran untuk tempat tinggal. Atau misalkan uang transport, udah pasti teman-teman akan mengeluarkan uang transport buat bekerja. Jadi pengeluaran-pengeluaran seperti itu harus dicatat, kemudian direncanakan dan dihitung berapa sebetulnya besarannya. Aku misalkan ambil contoh di wilayah Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Upah minimum yang ada di Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 itu ada di angka sekitar 4.200.000. Jadi kalau misalkan kita mengambil contoh UMR di DKI Jakarta, maka teman-teman akan mendapatkan gaji sekitar 4.200.000. Nah, kemudian teman-teman bisa coba hitung kembali berapa kebutuhan dasarnya. Misalkan kebutuhan dasar ini bisa berupa sewa tempat tinggal, kemudian ongkos transportasi, uang untuk belanja makanan sehari-hari, dan mungkin ada beberapa pengeluaran yang berhubungan dengan produktivitas kerja teman-teman. Misalkan aku ambil contoh, kebutuhan dasar teman-teman tadi itu ada di angka misalkan 3.800.000 ya. Jadi satu bulan itu teman-teman harus mengeluarkan 3.800.000 dan itu tidak bisa ditawar lagi. Itu adalah angka yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, setelah mendapatkan angka 3.800.000, maka teman-teman bisa lihat nih selisihnya. Jadi kalau misalkan dapat gaji 4.200.000 dalam sebulan dan total pengeluaran wajibnya itu ada di angka 3.800.000 sebulan, maka ada selisih sekitar Rp400.000 per bulannya. Nah, angka Rp400.000 per bulan inilah yang kemudian teman-teman alokasikan untuk kegiatan investasi. Nah, tapi langkah selanjutnya sebelum
teman-teman memutuskan untuk mengalokasikan dana Rp400.000 tadi untuk berinvestasi, pastikan dulu syarat yang pertama, apakah teman-teman sudah bebas dari hutang. Kalau misalkan teman-teman tidak bebas dari hutang, maka Rp400.000 itu harus dimaksimalkan terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran hutang. Jadi dahulukan dulu pembayaran hutang dibandingkan untuk berinvestasi. Alasannya adalah kalau misalkan teman-teman memaksakan untuk berinvestasi tapi sebetulnya masih memiliki hutang yang cukup besar, maka yang terjadi adalah nanti aset investasinya itu akan dicairkan dan digunakan untuk membayar hutang. Jadinya investasi yang teman-teman lakukan itu menjadi sia-sia aja menurut aku. Selain itu, hutang yang tidak cepat dilunasi itu juga akan menggerogoti cash flow keuangan teman-teman. Jadi, alangkah lebih baik, langkah pertamanya itu adalah menyisihkan sisa uang yang tadi udah dibajetin Rp400.000 tadi untuk melakukan pembayaran hutang. Kalau misalkan udah bebas dari hutang, barulah si angka Rp400.000 tadi itu bisa dipergunakan untuk berinvestasi. Bahkan teman-teman juga bisa bagi nih. Sebagian bisa digunakan untuk berinvestasi dan sebagian lagi bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan yang sifatnya entertainment. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki gaji UMR, langkah yang harus dilakukan adalah dua hal tadi. Yang pertama adalah pastikan teman-teman udah bebas hutang, kemudian lakukan perencanaan keuangan yang baik dan detail. Dan kalau misalkan dari perencanaan keuangan itu masih ada hutang, maka teman-teman harus mengalokasikan uang yang tadinya untuk investasi itu digunakan dulu untuk membayar hutang. Setelah bebas dari hutang, barulah teman-teman mempergunakan uang tadi untuk berinvestasi. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku share di video kali ini bisa membantu teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memiliki gaji UMR, untuk melakukan pengaturan keuangan lebih baik lagi, sehingga teman-teman bisa memulai untuk berinvestasi. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai penjelasan di video aku ini, jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jawab pertanyaan teman-teman supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai apa yang aku jelaskan di video ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.